Wah, udah bisa ini ya? Iya. Alhamdulillah. Ih, jalannya udah bagus loh Pak. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Kena stroke itu bisa diceritain dikit nggak Pak? Awal terjadinya stroke, kena stroke. Awalnya ini kena stroke-nya tuh malam, jam 12 malam. Malam. Saya lagi di apartemen saya di Sentul. Sendirian. Awalnya habis dari kamar mandi, kok kaki kanan kok Kanan. lemas. Lemas. Lama-lama dia menjalar ke sini nih lemesnya nih. Terus awalnya dari kaki ya? Iya, kaki lemes. Terus jatuh pelan-pelan, jadi saya jatuhnya nggak langsung jatuh, saya sempat nahan. Iya. Gitu, sempat nahan, jadinya nggak langsung gini. Karena saya kan di apartemen tipe studio, jadi dekat lemari es saya tuh. Ini kena kayak mungkin di kepala ini, tapi nggak keras. Iya. Terus lama-lama udah kaku nih. HP saya lagi dicas. Ya jaraknya mungkin kira-kira nggak sampai 5 meter jaraknya. Saya coba mau ngambil ngesot gitu ya, nggak bisa nih, udah berat nih, bagian tubuh kanan udah kaku. Iya, emang benar-benar nggak bisa digerakin. Iya, nggak bisa digerakin. Udah berusaha tenaga, udah saya teriak-teriak minta tolong, karena udah di 11 malam, mungkin orang nggak dengar satu, mungkin ada yang dengar juga takut kali. Nanti kalaupun itu suara orang, dia yakin suara orang kan, nanti takut, nanti jadi saksi lagi nih kalau ada peristiwa kriminal kan. Iya, atau mungkin takut suara hantu kali atau apa gitu kan. Berarti sendiri Pak ya? Sendiri. Iya, apartemennya. Saya baru ini dapat pertolongan tuh sekitar jam 8 9, karena ada jadwal cleaning service kan tuh yang di lorong kan dia bersih-bersih kan. Pas saya dengar suara mereka, saya teriak tolong. Terus yang cleaning service dia ngomong sama temennya, kayaknya ada yang minta tolong. Itu kayak dari Pak Firman, karena kan udah kenal kan, saya udah lama tuh. Kayaknya dari Pak Firman tuh, dia ketok, punten Pak Firman ya. Iya betul, saya bilang gitu. Tolong di ini aja Kang, tolong didobrak aja pintunya, saya kena stroke, nggak bisa jalan. Terus saya, iya baik Pak, saya panggil security dulu, karena kan SOP-nya gitu. Panggil security, udah, terus security juga nggak mau langsung dobrak, kalau langsung dobrak kan rusak. Iya betul. Nanti betulnya kan repot, nanti siapa yang jaga kan itu. Iya betul. Jadi dia panggil teknisi. Teknisi ketok itu ini pintu dia, jadi baik-baik lah ya. Yang diganti cuma itu doang yang diganti kan gitu. Udah singkat ditolong. Pak Firman bisa diri nggak bisa, jadi terus ada ngambil kursi roda, karena kan apartemen udah siap itu di lobi kursi roda buat keluarga yang kayak itu kali kan sakit. Tolong bawa saya bawa ke rumah sakit aja gitu, ke IMC Sentul gitu. Tapi pas itu Bapak awal langsung tahu nih ini saya kena stroke nih. Iya. Gitu. Iya, saya juga ini kayak stroke nih gitu. Tapi pas di rumah sakit ada disaranin buat CT scan Mbak? Iya. CT scan berarti Pak ya? Scan itu. Kalau hasil CT scan nih, apakah ada pendarahan atau apa gitu? Pendarahan enggak, tapi penyumbatan. Tersumbat pembuluh darahnya. Itu yang menyebabkan ini kali. Iya, betul. Berarti itu sempat dirawat nggak Pak di rumah sakit beberapa hari atau langsung pulang? 10 hari. Iya, total 10 hari lah. 10 hari. Sempat di fisioterapi Pak di rumah sakit? Sempat juga fisioterapi ya. Berarti 10 hari pulang, pas pulang langsung ngambil fisioterapi lagi atau jeda dulu? Sempat saya tanya, karena kan dari sini ke Sentul kan lumayan jauh tuh. Iya betul. Saya tanya sama yang fisioterapi, Mas bisa datang ke rumah nggak gitu. Gitu. Kalau saya nggak bisa Pak, jauh. Terus saya tanya dokter juga kan, kalau akupunktur bagus nggak? Oh ya nggak apa-apa, bagus katanya. Dengan Pak Kiki kan. Iya sekali tuh, bulan September atau Oktober ya. Saya September kenanya tuh. Iya. Tanggal 6 September. Waktu masih belum bisa jalan tuh. Iya, masih yang mau duduk aja masih dibantu. Iya betul. Harus digotong dulu tuh, masih pas awal-awal. Iya. Pas masih sama saya. Tapi fisioterapi Bapak di kita baru kan? Baru kan? Iya baru. Karena saya belum tahu juga, saya pakai yang itu tuh, yang pribadi itu. Yang pribadi. Ya di luar dari ya. Karena rumah sakit kan nggak bisa home visit kan. Iya nggak bisa dia. Berarti itu sampai Bapak ngambil akupuntur di kita, fisioterapi masih jalan itu? Masih. Nah ini tiba-tiba Bapak mau coba di kita, apakah Bapak udah nggak cocok sama yang sebelumnya?
Kenapa Enggak Bapak sih. minat coba di Enggak, kita? kalau ya. Nah, Cuma kan mau lihat kayaknya home care ini ya. home care ya. Pindah home care. Kayaknya terlihat polanya gitu kan, kayak akupuntur kayak gitu. Oh, Juga SOP-nya gitu. Saya coba deh. Oh, Makanya lihat langsung dari programnya ya Pak. iya langsung yang 4 paket kan. Iya. iya. Nah, setelah 3 kali fisioterapi sama kita nih, fisioterapi Pak ya? Iya. Dari pelayanan terapis gimana Pak? Pelayanan Mas Bagus sih. Rehan bagus Pak ya? Suka ceria sih apa Rehan itu. Ceria. Dan Telaten Mbak Dinda juga. Ah iya. Cuma mungkin karena rumahnya jauh kali ya. Dia rumahnya Gunung jauh, Putri kan ya. Dan misalnya ini yang kaku sama dia diinin dulu. Kasih apa tuh jelly ultrasound ini ya. itu ya? Gedolin. Iya. Satu. Enak kan nggak Pak tuh setelahnya? Enak kan. Nah kalau yang datang ke rumah itu yang pribadi tuh nggak pakai itu, dia cuma pakai yang ini aja dia apa namanya? Yang ini TENS. Oh TENS. Yang getar-getar Juga itu Pak ya? lasernya waktu awal aja dia pakai laser. Oh infrared. Infrared awal. Setelah itu dia kayak nggak bawa lagi. Oh. Jadi pakai makanya ini cuma sekali doang, awal doang. Tensi juga awal doang. Oh. Setelah itu Udah dilakuin. udah nggak lakuin lagi, cuma tesnya aja yang terus. Iya. Tense. Bisa pikir wah SOP-nya kayaknya mungkin karena pribadi juga Ya kan. betul. Tapi kalau latihan apa oke, nggak masalah. Orangnya sih baik. Saya pikir wah perlu yang ini aja nih yang ada polanya gitu. Ya betul. Kan saya mau lihat perkembangannya seperti apa kan, jangan tahu-tahu belum ini udah ganti lagi yang ini gitu. Ganti lagi gerakan kan. Iya. Kalau dari yang perkembangan sama Mas Chandra nih Pak, pas Iya. awal pas pegang sama Mas Chandra gimana nih? Iya. Pas awalnya Mas Chandra. Bagus sih udah. Kondisi. Awalnya Bapak. ya Bapak Firman ini kaki sama tangannya kerasa kebas ya Pak. Terus banyak juga keluhan yang lain seperti pusing ya Pak. Ya. Tidurnya belum teratur ya. Dan sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit Ya. berkurang ya Pak. Mulai membaik ya Udah jadinya ya. baik alhamdulillah. Tapi kalau untuk kebasnya masih kerasa atau udah benar nggak Kebasnya kerasa? juga udah berkurang. Udah berkurang ya? Udah berkurang. Awalnya ada kaku nggak Pak? Kaku. Kaku awalnya? Iya, udah berkurang. Iya, iya. Ini juga udah mulai berasa ini. Telapaknya ya. Iya, sensitifnya ya. Kaki juga. Kaki juga kalau buat napak gini nggak kerasa tebel kayak naik kapal ya. Iya, udah berkurang gitu. Udah berkurang. Berarti kan motoriknya udah mulai bagus Mbak ya? Iya. Sensitivitas. Sensorinya. Sensorik ya betul. Iya, sensornya bagus. Sensitifnya juga udah jauh lebih bagus. Ya, kan dulu kan kayak tajam, tumpul. Belum terlalu kerasa Iya, ya. sekarang udah mulai berasa nih pagi terus telapak kaki ini kan udah berasa tuh. Kayak nyut gitu. Nyut-nyutnya. Kayak aliran darah berjalan gitu. Oh, terasa. Mulai berasa. Berarti memang harus kalau latihan emang mandiri Pak ya? Kebanyakan Nggak ada yang mandiri. Iya. bantu ya? Ya di sini berdiri sambil pegang kursi. Iya. Terus saya juga ke lapangan. Kalau ke lapangan saya ditemani itu sama encing saya terus itu. Berdua. Sendiri aja sih. Jalan jauh Bapak ya? Ya bisa. Alhamdulillah. 30 menit jalan udah kuat. Oh, 30 menit ya? Terus suka keliling sini keliling. Terus ada yang temenin. Takut jatuh kan. Iya. Takutnya. Harus. Ya Harus, dokter bilang tetap harus ada yang temenin. Takut kalau jatuh ketahuan kan. Itu kemarin pas sama Mas Chandra juga udah bisa jalan atau masih yang pelan-pelan masih belajar itu Pak? Oh udah bisa juga. Udah bisa jalan. Iya, ya pelan-pelan juga. Pelan-pelan juga. Masih belum terlalu inilah. Kalau sekarang udah Alhamdulillah. udah lebih ini. Itu pas masih awal apa saya tuh beneran yang mau Iya. belum yang kuat lah. Iya. Belum bisa. Berarti Bapak termasuk yang semangat juga nih buat fisioterapinya Pak ya? Iya. Makanya perubahannya juga lumayan bagus. Iya, haruslah. Iya Pak, betul. Emang harus semangat Pak ya? Iya betul. Yang penting perkembangannya ini udah bagus, udah ini ya. Ya dijalani aja lah bertahap ya. Iya betul Bapak. Nah saya tanya teman saya juga yang jatuh itu di Samarinda tuh, yang di sana. Kalau fisioterapinya sama aku betul belum ada yang home visit. Dan saya tanya sama Mas Chandra ada temennya. Ada. Oh ada. Sana ada. Oh, Bisa udah mungkin udah 4 kali kali sekarang. Oh, Ya, alhamdulillah kalau betul ada. ya home visit. Ya Bapak sempat nanya ke kita juga kan? ke Iya, kantor sempat kan? tanya kan, sempat tanya kan. kebetulan kami kalau yang terapis yang di Kalimantan belum ada sih Pak. Iya. Ya adanya masih Nah di kalau Jakarta. fisioterapis banyak yang home visit udah bisa. Coba kalau yang aku butuh, Aku punturnya belum. dia udah 10 bulan. Oh, Dia kaki kanan juga ini, dia jatuh dari pohon, mau nyangkuk pohon, naik. Umurnya udah 60 lebih, Oh alah. lebih tua dari saya. iya. Sekarang udah bisa jalan, ya terapi udah jalan, tapi tinggal keseimbangannya belum.
kalau dari Mas Chandra buat misal Bapak akhir masih mau lanjut terapinya, program ke depannya buat terapinya akupunturnya buat fokus ke apa nih? Kan kalau yang kemarin buat ningkatin stimulasi ototnya, Ya. terus buat ngurangin susah tidurnya, Ya. terus ngurangin pusingnya. Ya. Buat ke depannya nih apa nih kalau dari Mas Chandra? Dari saya untuk kedepannya sampai benar-benar kebasnya hilang, kalau bisa jangan setengah-setengah, kalau Iya. bisa Maksimal. iya dimaksimalkan lagi. Iya, Udah berkebasnya kan udah berkurang. kurang ya. kurang. Paling nggak sampai bener-bener hilang, Iya, kakinya udah kalau buat napak udah enak. iya. Rasanya. Iya. Sama ototnya masih kurang menurut saya. Untuk berdiri aja masih butuh bantuan kan Bapak. Iya, kalau dari tempat tidur sih bisa, karena kan langsung. Iya. Kalau ini dari ini Dari bawah ya. Iya. ke bawah. Target terakhir nih, dari kondisi Bapak keseluruhan itu memang kebasnya ya. Iya. Berarti selebihnya fisioterapi mungkin. Kayak Sambil penguatan sama otot. kalau penguatan otot aku putur kan bisa ya Mas ya. Bisa. Bisa juga. Kalau fisioterapi nanti mungkin buat latihannya lagi nih ditambah mungkin. Iya. Bapak udah pakai yang sempet kayak pakai penahan yang ini belum? Belum. Tapi udah bisa jalan udah bagus sih. Buat latihan melangkahnya, Iya. posturnya paling Iya. dikoreksi itu aja. Terus bapaknya ada hipertensi juga kan Pak. Iya. Jadi ya menstabilkan itu tekanan darahnya juga, akupuntur juga bisa itu. Nah, sih alhamdulillah udah stabil, karena kan dokter suruh tensi saya pagi sama Iya. malam. Alhamdulillah rata-rata stabil, ya kadang-kadang agak tinggi. Kalau makannya ya. Ya sayangnya harus jaga lah, kalau nggak mau inilah. Jangan Karena sampai Pak. ini udah perjuangan capek, udah berusaha, kalau kena serangan lagi kan capek, mulai dari nol lagi. Takutnya Iya, semua orang, parah, Pak. iya semua orang udah capek, saya juga lebih capek lagi. Ya takutnya lebih parah ya kan. Kan banyak tuh kan, Iya. kayak Mat Solar tuh ya, yang bajuri kan. Iya itu yang artis itu. Iya, rata-rata kan karena makanan yang kurang dijaga. Iya. Makanya saya rebus-rebusan aja itu. Itu. Bagus yang kayak Bapak. Bagus. bisa di Iya. Bisa ngontrol. Iya. Banyak juga pasien kita yang lain Iya. ngeyel Pak. Nah itu, maksudnya dia kan harus cari perjuangannya dia sendiri ya kan. Kan udah capek. Betul. Latihan ini saya udah Tahun lagi. suntuk juga, nggak kerja juga kan. Betul. Jadi nganggur kan susah. Kan kata ahli gizi yang ada tuh, yang keturunan Chinese itu bilang kan, Iya. kita kan bisa dipepes, dikukus, apa namanya, pakai kuah kan, nggak harus goreng, nggak harus tumis. Banyak cara ya. banyak cara Bapak. Banyak cara. Ya cuma harus disiplin, harus kitanya menahan diri lah. Jangan ngeyel Makan, lagi. ini jangan ngeyel lagi. Jangan mudah tergiur juga. Iya. Lihat gorengan, lihat ini makan, lihat ini makan. Ini benar-benar hati-hati banget. Menurut saya udah nggak, kalau faktor enak udah nomor. Udah Yang penting sehat lah. sekian lah. Iya. Tapi kalau kayak makannya lebih ke kayak ayam kan diopor tuh Pak. Mungkin Bapak yang dibikin bistik itu loh Pak. Ya, jadi yang dipanggang aja. Iya. Iya, kalau ayamnya sih nggak masalah ya. Cuma bumbu-bumbunya ini loh. Iya. Jadi faktornya Iya. kolesterolnya nggak turun-turun. Iya, tensinya nggak turun-turun. santan apa itu. Iya. Bumbu-bumbunya. Ntar saya matiin dulu ini ya, berisiknya. Oh iya siapa aja. Ganggu. Udah lancar jalan Bapak. Biasanya minta free needling. Suka kaku apa? Bapak kakinya yang sini paha dalam suka kaku nggak? Enggak sih. Nggak terlalu. Iya. Kalau buat nendang gini Pak, gini terus. Wah itu udah bagus Pak. Iya. Kalau power udah bagus kata dokter juga. Iya. Kalau pakai sendal jepit udah bisa gini Pak. Jarinya. Sendal jepit, ada tuh, coba Mas. Ini ada sendal jepit di sini. Kan kalau kita Belum. kaki Bapak yang kiri itu kan bisa gini ya, seret. Iya, iya. Kakinya ngunci gini. Kemarin udah coba. Belum ini jalan udah ini, tapi masih miring-miring. Sedikit tipsnya ya Pak. Iya. Ini kan paling sama Mas Rian suruh diajarin yang jinjit gini nih kakinya nih. Iya, ginjat ya. Terus yang belakangnya diginiin. Iya, Dibuat sambil stretching. iya, Betisnya iya, sama sininya nih. iya. Soalnya buat gini udah bagus nih. Udah bagus, Buat kalau udah nendangnya. bagus. Iya, tinggal keseimbangannya. Tinggal ininya keseimbangannya sambil melangkahnya sih, Pak, agak Angkat dikoreksi kaki sedikit satu. ya. Betul. Sampai megangin kursi, kata Kursi. belum bisa kan. Iya. Kali ini terus bangun dari duduk, Bangun. pakai ini yang Iya. kaki yang lemah. Yang lemah buat Iya, tumpuan belajar. tumpuan.
Sini coba Bapak. Iya. Nah, masukin lagi terus. Oh, itu udah bagus nih. Iya. Udah bisa gini kok. Udah. Wah. Yang sebelah situ belum? Yang mana? Kita aman. Yang kiri mah aman. Ya. Yang kanan kan. Yang kanan. Cuma kalau pakai jalan, dia tuh suka melihat-lihat nih. Makanya saya pakai yang itu tuh yang krok tuh kalau jalan jauh. Oh, yang selopnya ya? Iya. Bapak berdiri, Bapak. Iya. Pelan-pelan. Ini saya latihan ini juga ini dari yang Iya. maksudnya, nah ini. Oh, berarti sekarang. Buat nahannya belum itu ya? Nih lepas ini. Maju dikit kakinya, dimundurin. Nah. Kadang suka masih agak goyang-goyang ya Pak, kalau pas jalannya udah kerasa capek berhenti dulu. Iya. Tapi masih suka muncul tremor nggak Pak kakinya? Enggak. Tiba-tiba kayak gemeteran gitu. Oh, enggak. Kalau ini aja pernah, kalau dia ini tumpu di ini, benar-benar aja suka-suka tuh goyang. Oh, yang diginiin ya? Ya, atau kadang begini nih. Kadang suka. Suka getar. Oh, suka getar-getar. Iya. Nah, tuh miring ya. Iya. Iya, miring nih. Buat nahan ininya nih. Iya, belum bisa. Udah pegang tapi belum ini ya. Iya. Nah, Jalan posturnya tapi udah bagus kok Bapak. iya. Iya. Latihan jalannya jangan nunduk. Hormat dulu, Pak. Iya. Udah bagus ini Alhamdulillah. jalannya, alhamdulillah. Iya. Kalau sampai sekarang bagus sih ini. Udah bisa latihannya pasti dikejar kan kemarin. Tensinya nih. Bapak masih naik turun di angka berapa tuh Pak? Paling tinggi? Tensinya sih paling tinggi kemarin tempat itu. Masih 130 nggak? Iya, sempat 140 berapa itu? Oh, paling nggak kalau buat usia Pak Firman tuh di bawah 140. 130 Iya. lah itu paling aman itu Dan. Iya. Kalau bisa di bawahnya lagi. Iya, 120 paling ini ya. 120. Iya. Kalau Ini harus- yang tadi alhamdulillah normal ya, Pak. 110/80 Iya, karena puasa biasanya tuh ini kalau tensi yang digital. pagi itu Bangun habis sahur tuh, karena kan habis makan malam tuh, habis buka puasa tuh. naik tuh dia. Nah tuh pagi tuh kalau tensi itu habis sahur tensi Yang gitu. penting dijaga buat makannya sih Pak. Iya, makan memang yang utama sih. Kesan dan pesan selama menggunakan Indo Home Care. Oh iya. Kesan-kesannya. Ya, bagus ya, saya apresiasi dengan ada Indi Home Care ini. Baik yang akupuntur maupun yang fisioterapi. Nah, saya sudah juga coba fisioterapi karena saya pikir bagus kalau ada layanan yang bisa datang ke rumah. Karena kalau harus datang ke rumah sakit atau klinik kan itu orang butuh waktu. Iya mungkin kalau agak jauh jaraknya juga ongkos ya, meskipun ini itu ada biaya ini ya, tapi kan kalau dihitung nggak beda jauh. Kan kita cukup di rumah. Dan juga kan kalau ke klinik atau ke rumah sakit harus ada yang mendampingi. Ya, itu kan juga bisa merepotkan yang lain kan. Kalau saya kan nggak kontrol kan, harus ada yang dampingi. Kemarin dia tetangga, kadang adik saya gitu-gitu. Itu saya pikir jadi bagus dari segi pelayanannya, SOP-nya juga saya perhatikan gitu ya. Tetap dijaga kayak Mas Chandra atau akupuntur atau Mbak Dinda kemarin, Mas Rehan, tetap dijaga SOP-nya, dijaga betul misalnya. Infrared misalnya ya hari ini. Terus kalau kita ngeluh ini sama dia coba dikedurkan pakai yang jelly tuh. Di ini kemudian latihan, jadi tahap-tahapannya jelas. Misalnya dari yang kemarin diajarkan, dicek lagi gimana perkembangannya. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Banyak-banyak saya sama yang sebelumnya kan juga itu yang datang pribadi kan gitu. Aduh terlalu banyak. Latihannya. Yang satu belum ini, ibaratnya belum dievaluasi, belum diuji gitu. Supaya juga nggak lupa. Kalau kebanyakan juga lupa di mana dulu yang harus dilakukan gitu. Apalagi kayak saya kan kebanyakan saya latihan sendiri. Kalau ada kayak Mas Rehan atau Mbak Dinda kan saya lebih yakin kan yang dari belakang itu pegangin, iya. Lebih percaya buat terapinya. Kalau sendiri kan saya ngandelin mungkin kayak bangku pegangan tuh yang simbangannya angkat kaki. Tapi kalau yang kira-kira butuh orang ya itu susah. Sering sih saya latihan yang Jinjit-jinjit dari Mbak Dinda sama Mas Rehan ya ini
latihan bangun ini apa yang nyender di tembok tuh yang Tembok. Iya. setengah jongkok. Kita ada buah ini Pak. Ada buah, Pak. Oh, Kita Aduh. bawain Jangan- buah buat jangan Bapak. kotin ini. Biar Bapak makin semangat, Makin semangat. latihan. Oh, iya, iya, iya. Wah. Boleh, Bapak. ya makasih ya. Pun nggak Pak? Atau Bisa taruh di sini dipegang, nih? taruh di sini kalau Ya, enggak. ya, oke. Ya, makasih ya. Kalau ada nilai nih Pak dari 1 sampai 10. Ya. Nilai untuk Indohome Care, pelayanan Indohome Care di angka berapa Pak? Oh, Kalau dari 1 sampai 10. bisa menyeluruh ya aku putus Ya, sama Sisya secara ya. menyeluruh. Ya 9 lah. Wih, Terima kasih. keren, Bu, keren, ya. keren, keren terapis kita. Dan berterima kasih ada layanan home visit ya sehingga Iya. mempermudah buat pasien Amin. seperti saya gitu ya. Dan bagus juga kalau misalnya selain tadi di kota-kota besar itu, Makassar udah ada di Sulawesi ya. Ya mungkin kayak di Samarinda tuh. Contohnya ada teman karena ada pasti banyak yang membutuhkan. Nah kalau mungkin kalau IndiHome Care bisa buka yang bisa layanan home visit itu ya. Itu mungkin akan lebih banyak bisa membantu tuh. Di luar Jawa tuh kayak Kalimantan mungkin jaraknya jauh ya. Tapi saya pernah ngobrol sama ownernya Indohome Care ini. Iya. Dia mau buka seluruh Indonesia. Oh bagus. Buka seluruh Iya. Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin, amin.